¿Qué pedo, cabrón? Mucho gusto. Placer. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Snowfall. Serial drama kriminal ini mengangkat cerita mengenai dampak dari maraknya penggunaan obat-obatan terlarang di Los Angeles. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon! Berlatar belakang di kota Los Angeles tahun 1983 saat epidemi narkoboy mulai merebak di Amerika. Diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, seorang pemuda culun dan miskin bernama Franklin dan dua sahabatnya yang memakai topi yaitu Kevin dan yang berpostur pendek Samsudin Leon. Ring pops, man. Mereka bertiga menyaksikan pertandingan gulat alias Smackdown. Pegulat favorit mereka adalah Gustavo yang terkenal dengan nama Oso yang memakai topeng. Seorang wanita cantik bernama Lucia tampak menyaksikan pertandingan ini. Sayangnya, Oso mengalami kekalahan, alhasil dia tidak mendapat bayaran. Anak seorang mafia bernama Pedro memperkenalkan sepupunya yang bernama Lucia kepada Oso. Saking ngefansnya, di waktu yang sama, Franklin datang minta tanda tangan kepada Oso. Pedro menawarkan pekerjaan kepada Oso, namun masih dia rahasiakan apa yang harus dia kerjakan. Scene berpindah kepada seorang bandar narkoboy bernama Logan yang mengalami overdose. Temannya yang bernama Alejandro tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya dia pun tewas. Di lokasi lain, kita diperkenalkan dengan seorang agen CIA bernama Teddy McDonald. Dia bekerja di sebuah kantor rahasia CIA. Alejandro datang menemui Teddy karena pesan terakhir yang didengar Logan bahwasannya jika ada masalah, Alejandro disuruh menemui Teddy. Karena melihat bercak darah di bajunya, Teddy berniat mengambil pistol. Namun tindakan itu diketahui Alejandro yang tetap santuy mengajak Teddy ikut bersamanya. Franklin menemui pamannya yang bernama Jerome, mantan anggota gangster. Dan bibinya yang bernama Louis bukan wanita sembarangan juga. Saat ada seorang wanita yang mencari masalah dengannya, Louis langsung memberinya pelajaran. Fuck that girl without me, now look at you. You gon' do? Look, I'm gonna give you the five. So now Come you out here, gonna deal call with it. somebody? Come What you doing? Get the fuck up! Man, this shit turn me on. Tiba di lokasi, Teddy langsung menodongkan senjatanya kepada Alejandro setelah melihat Logan telah tewas. Ternyata si Logan ini agen CIA juga. Alejandro mengatakan dia tidak memanggil ambulan karena di lantai kolam renangnya terdapat ratusan paket narkoboy yang mencapai 50 kilo. Ternyata Alejandro ini seorang milisi di Nicaragua yang menjual narkoboy dengan bantuan Logan untuk dibelikan persenjataan dalam membantu perjuangan rakyatnya. Karena Logan telah tewas, kini mau tidak mau tugasnya digantikan oleh Teddy. I don't know. Maybe Logan Miller woke up yesterday on the cover of Time magazine with Nancy Reagan. And then one day, you're coming home, there are literally thousands of souls sick. And if I fail, they will... I think that this is the best way to help them. Yeah. The support of the CIA. Dan inilah emaknya Franklin yang bekerja sebagai makelar rumah sewaan. Meski seorang emak-emak, senjata seolah-olah sudah menjadi barang biasa yang dimiliki warga di kota ini. Pagi itu, Franklin pergi bersama Samsudin yang membawa tape radio. Ternyata Franklin menjual paket narkoboy kepada seorang pemakai bernama Budi. Kembali ke Teddy yang sedang membersihkan TKP tempat jasad Logan ditemukan untuk menyembunyikan kematian rekannya itu. Oso kembali bertemu dengan Pedro dan Lucia yang memberinya pekerjaan untuk mencuri uang milik ayah Pedro di rumahnya. Sehari-hari, Franklin bekerja di sebuah minimarket. Dan gadis pemilik toko ini tertarik kepada Franklin. Karena berambisi ingin menjadi pengedar, Budi mengantarkan Franklin ke rumah seorang raja narkoboy bernama Avi yang sedang membuat lelucon dengan menembak anak buahnya yang memakai rompi anti peluru. Franklin ditertawakan karena berani membeli narkoboy eceran dengan uang $200 yang dia bawa ke seorang raja. Franklin tidak menyerah, dia akan melakukan apapun asalkan diberi barang 1 kilo dan dia akan menjualnya dengan cepat. Akhirnya, Avi memberinya rompi peluru jika Franklin berani menerima tantangannya. Tanpa ragu, Franklin menjadi target bidikan raja narkoboy ini. Namun ternyata, Avi menembak ke arah yang lain. Franklin diberi 1 hari menjual narkoboy yang diberikan Avi dan harus jadi uang sejumlah $12.000. Teddy menelepon kekasihnya di depan 50 kilo narkoboy yang belum jelas apa yang akan dia putuskan.
Franklin menunjukkan narkoboy itu kepada pamannya untuk mengajaknya menjual barang haram itu secepatnya. Namun Jerome menolaknya karena dia sudah tidak mau menjalani bisnis narkoboy lagi. Jerome mengingatkan bahaya besar yang akan dia dapatkan apabila terjerumus dalam bisnis ini. Bibi Franklin yang berada di dapur mendengar pembicaraan mereka. Sementara itu, Oso masuk ke dalam rumah orang tua Pedro dengan kode alarm yang sudah dia ketahui. Dia curi beberapa gepok uang dolar yang disembunyikan di dalam laci plus sebuah foto. Tiba-tiba ada pengawal rumah ini yang masuk menciduknya. Keduanya terlibat perkelahian hingga dia terjatuh dan tewas. Teddy kini mengetahui dari Alejandro bahwa pelanggan utama logam adalah Evie dan Lucia. Setelah mengetahui Franklin akan menjual narkoboy, Louis mengajak keponakannya ini untuk menemui seorang pengedar sekaligus pemilik klub bernama Claudia. Tiba-tiba, Claudia mengeluarkan pistol untuk memaksa Franklin memberitahunya dari mana narkoboy ini dia dapatkan. Franklin tidak takut mati, tapi apabila bandar mafia itu tahu Claudia mencuri darinya, maka mereka akan memburunya. Tapi jika Claudia mau membayarnya $16.000, maka Franklin akan membawanya setiap hari. Franklin tersenyum saat perjalanan pulang karena dia berhasil menjualnya. Demi keamanannya, Louis menawarkan pistol kepada Franklin, namun dia menolaknya. Franklin sempat melihat ayahnya yang sedang berjalan seperti gelandangan. Dia meneteskan air mata, seperti tidak tega melihatnya. Sementara itu, Teddy menemukan sebuah anting di tempat logam meninggal. Masih tidak percaya dengan uang yang dia pegang, Franklin menghitungnya lagi. Dengan uangnya itu, Franklin bisa membeli motor Honda GL Pro meski di pasar loak. Oso menemui kembali Pedro dan Lucia. Pedro marah dan langsung menodongkan senjata karena Oso hanya membawa foto keluarganya, bukan uang curian. Fuck is this? Oso. Untuk meredam amarahnya, Lucia menyuruh Pedro pergi. Money. Can you go talk to me, please? Please. Teddy dan Alejandro datang menemui Avi untuk membicarakan bisnis. Avi tidak tahu jika Teddy seorang agen CIA. Dia mengaku baru saja keluar dari penjara. Tiba-tiba, Avi menodongkan senjata dan menyuruh mereka untuk melepas pakaian. Maksudnya, untuk membuktikan mereka tidak menyembunyikan alat pelacak. Raja narkoba yang sedikit kocak ini ngapain juga ikut membuka baju? Karena ada temannya yang Ode, Teddy dan Alejandro disuruh pergi. Dan Avi akan menghubunginya nanti. We need to make this deal, Avi. When should we come back? Datang ke sasana tinju, Oso ingin mengetahui orang yang dia bunuh di rumah Pedro sebelum dia menyerahkan uangnya. Lucia mengatakan namanya adalah Max, pengawal Ramiro, ayahnya Pedro. Uang itu akan dia gunakan untuk membeli produk dan hasilnya akan dikembalikan kepada Ramiro. Jika ingin bergabung dengannya, Oso harus keluar dari pekerjaannya di tempat ini. Franklin kembali ke rumah Avi untuk menyetorkan uangnya. Sebelum mendapatkan barang lagi, Raja Narkoba ini menyuruhnya mengantar temannya yang Ode ke rumah sakit. Karena Avi tidak mau polisi mengetahui rumah ini, Franklin harus tutup mulut. Ternyata Franklin hanya meletakkan pria itu di depan rumah sakit. Teddy meminta penjelasan Alejandro kenapa ada anting wanita di rumah logam. Padahal dia mengatakan hanya dia dan logam yang ada di sana. Tapi Alejandro tidak mau membahasnya. Or girls when he salvaged the op. Some girl? Crazy. No. Paranoid. And you need to get control of your... or stay away. Avi kembali memberikan narkoboy kepada Franklin untuk dijual lagi. Meski penampilannya culun, namun Franklin cukup pintar karena dia tidak mau menyebutkan kemana barangnya itu dijual. Franklin menemani ibunya untuk menagih sewa kontrakan. Karena tidak mau membayar, Sima Franklin mengeluarkan barang-barangnya. Dia kesal karena si penyewa menyembunyikan daging busuk di lubang pemanas yang bisa menyebabkan keracunan. Keributan terjadi saat si pemilik kontrakan yang menyukai emaknya Franklin datang. Terjadi keributan dengan mama penyewa. These years, people you show to see me thrown out. Let them see how you got these people reckoning. Oh my God! You need to get out of here right now. Lucia akhirnya mendapatkan uangnya yang disembunyikan di bawah mobil. Mereka langsung membawanya untuk membeli barang dari Logan.
Namun Lucia terkejut setelah tahu Logan tewas karena OD. Dan dia digantikan oleh Teddy yang mengaku bernama Reed. Tak bertele-tele, Alejandro menyerahkan barangnya dan Oso menyerahkan uangnya. 2 weeks. We'll be in contact then. Both of you. I know that she can pay. Dan di rumah inilah, Lucia memiliki markas peracikan yang mempekerjakan para emak-emak untuk merecah dan mencampur narkoba itu dengan tepung aci, agar jumlah dan keuntungannya meningkat tanpa mengurangi rasanya. Pedro sendiri baru datang karena harus menemani ayahnya seharian agar dia tidak curiga. Teddy kembali menemui Avi untuk menyelesaikan urusan yang kemarin tertunda karena Teddy merasa diperlakukan dengan buruk padahal tujuannya ingin kerjasama. Melody yang ditaksir Franklin kecewa karena menemukan narkoboy di dalam tasnya. Dan inilah sosok Ramiro yang meluapkan kekesalan karena anak buahnya yang bernama Max kabur membawa uangnya. Karena itu kakaknya dia habisi. Dan pria tua kurus ini adalah ayah dari Lucia sekaligus adik Ramiro. Franklin kembali menjual narkoboynya kepada Claudia. Namun 2 orang pemasok Claudia yang melihat transaksi itu terlihat marah. Saat Franklin keluar, mereka memukuli dan merampas uangnya. Dalam kondisi babak belur, Franklin kembali masuk ke dalam klub untuk bertanya kepada Claudia. Ternyata mereka bernama Lenny dan Ray dari suku barat. Western tribe. Happy hunting, baby. Teddy dan Alejandro mendapat kiriman 1 mobil penuh senjata. Teddy sempat menolak karena senjata ini produk Amerika dengan nomor seri di dalamnya yang bisa menjadi masalah jika digunakan di Nicaragua. Alejandro meyakinkan Teddy, dia bisa menghapus nomor serinya karena senjata ini sudah sangat dibutuhkan anggotanya di dalam hutan. Oso kembali ditugaskan membunuh anak buah ayah Pedro untuk rencana cuci tangan agar pencurian uang yang mereka lakukan tidak diketahui Ramiro. Franklin dan Samsudin datang menemui kelompok gangster pimpinan Carvel untuk minta bantuan merampas kembali uangnya dari tangan Lenny dan Ray. Yeah, Lenny and Ray. Let's roll. We was just hoping you could tell us where they at. Carvel membawa Franklin ke rumahnya Lenny. Oh, trust me, Lenny. Saat pintu dibuka, mereka langsung mengikatnya. Sementara itu, Oso datang ke rumah target yang akan dia bunuh. Rencananya batal karena risih melihat mereka yang ternyata seorang hompimpa alayum gambre. Sementara itu, Franklin dan Samsudin mencari uangnya di rumah Lenny karena dia tidak mau mengatakannya. Namun karena Lenny tidak mau mengatakannya, Lenny pun dihajar. Namun tetap saja dia tutup mulut. Sempat ada temannya si Lenny yang datang ke sana, namun dia kembali pergi karena mulut Lenny ditutup. Tak diduga, Carvel yang kehilangan kesabaran melakukan tindakan tidak senonoh di dalam kamar. Dipastikan Black Hole Lenny jebol karena tongkat bisbol. Akhirnya, Carvel menemukan uang milik Franklin yang disembunyikan Lenny. Franklin tidak menduga Carvel malah merampas uangnya itu. Kembali ke gudang senjata, Teddy tidak menemukan Alejandro ataupun persenjataannya. Malam itu, Lucia dan 2 temannya mengawasi target mereka. Pedro memberi Oso sebuah pistol. Franklin datang ke rumah pamannya untuk meminta pistol karena uangnya telah dirampas. Sebelum memberikannya, Jerome memastikan Franklin jangan pernah ragu untuk menarik pelatuknya. Jika tidak ingin, dia sendiri yang berakhir di liang kubur. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tanpa diperlihatkan kejadiannya, Oso menyembunyikan mayat Enrique yang dia bunuh di dalam bagasi mobil. Dengan senjata pemberian pamannya, Franklin berlatih dulu menembak. Dia sempat beradu mulut dengan Samsudin agar dia saja yang menembak Carvel karena Franklin tampak ragu. Teddy menjelajah hutan Nicaragua untuk menuju markasnya Alejandro dan para pejuang. Seorang bocah bernama Mateo yang berada di atas hutan melihatnya, lalu melaporkan kepada para gerilya. Tiba-tiba, Alejandro muncul di sana. Quiero hablar con Alejandro. How the fucking hell did you get here?
Teddy datang untuk memastikan senjata-senjata ini nomor serinya telah dihapus. Seorang pejuang wanita yang ternyata istri Alejandro mengatakan Matteo datang ke camp ini setelah ayahnya meninggoy. Di pinggangnya, Matteo selalu membawa radio untuk mendengarkan berita. Franklin terkejut saat melihat sebuah mobil mewah yang diduga dibeli Carvel menggunakan uangnya. Masuk ke dalam rumah, Franklin sudah bersiap dengan pistolnya. Namun ternyata si Carvel langsung tumbang karena terlalu teler. Di dalam rumah Enrique yang mereka bunuh, Lucia menjahit luka di punggungnya Oso. Karena rasanya lumayan nyeri, Lucia memberi sedikit taburan tepung pengganti obat bius agar Oso tidak kesakitan. Franklin menceritakan kepada Avi tentang kejadian yang menimpanya. Tak pakai basa-basi, Raja Narkoba ini menyuruh Franklin untuk mengubur hidup-hidup Carvel di gurun Mojave. Kembali ke Teddy yang sedang melihat para pejuang meracik narkoboy untuk mereka jual sebagai dana operasional perang. Untuk mendapat jawaban, agen CIA ini harus memberi dulu uang kepada si Ece yang sedang sibuk meracik gulenya. Teddy mengobrol dengan Matteo yang sudah mengetahui dia agen CIA dan persenjataan yang dikirimnya. Menurutnya, obrolan bocah ini terlalu tinggi untuk ukuran usianya. Saat ditanya apa yang terjadi dengan ayahnya, Matteo tidak mau menjawab dan memilih pergi. Lucia dan Oso terkejut saat mendengar tembakan. Ternyata si Pedro sedang menembak seekor bajing. Go change. Dalam perjalanan, Samsudin melepaskan tembakan ke arah Carvel yang tiba-tiba keluar dari bagasi mobil. Saat Carvel akan kabur, mereka kembali menembak kaki gangster itu hingga terperosok ke dalam jurang. Teddy memberitahu Alejandro dan istrinya bahwa dia menemukan alat pemancar inframerah yang disembunyikan Matteo di atas pohon. Dengan alat tersebut, Teddy yakin lokasi camp ini sudah diketahui musuh mereka. Bukan agen sembarangan, Teddy mampu membaca saat Matteo berbicara bohong kepadanya. Meski dia masih kanak-kanak, selama dia membahayakan perjuangan mereka, tetap saja dia harus dihukum mati. Lucia meluapkan kekecewaannya kepada Pedro karena saat Oso tersungkur dan dirinya sedang dicekik Enrique, si Pedro yang memegang pisau malah diam membisu. Jika saja Oso tidak kembali bangkit, maka Lucia dipastikan telah tewas. Lucia akan membunuh Pedro dengan tangannya sendiri jika Pedro kembali mengacau. Franklin dan Samsudin menemukan Carvel sudah tidak berdaya dengan luka tembak di kakinya. Karena Franklin tidak sanggup membunuhnya, Samsudinlah yang menjadi eksekutor. Pedro membawa kabar baik, ayahnya mengira Enrique kabur setelah mencuri uangnya. Di malam harinya, Matteo akhirnya ditembak mati oleh istri Alejandro. Sementara itu, Alejandro dan Teddy akan terbang untuk mengirimkan narkoboynya. Untuk mengembalikan uangnya kepada Raja Narkoboy itu, Franklin terpaksa menjual murah mobil dan motornya. Setelah menyerahkan uangnya, Franklin menolak meskipun Avi akan memberinya 3 kilo. Apakah itu sebuah pertanda bahwa Franklin sudah kapok dengan bisnisnya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tak diperlihatkan apa yang terjadi, Teddy dan pesawatnya terdampar di sebuah gurun. Parahnya lagi, Alejandro tidak sadarkan diri. Dengan persediaan air yang terbatas, Teddy berusaha menghematnya. Sejauh ini, bisnis narkoba yang dijalankan Lucia dan Oso berjalan lancar. Menjelang hari kemerdekaan, mereka harus menyiapkan stok yang cukup karena permintaan dipastikan akan melonjak karena banyak pemakai yang menggelar pesta. Franklin datang ke kantor polisi untuk menebus ayahnya yang dijebloskan ke dalam sel tahanan. Setelah ayahnya bebas, Franklin justru pergi dan tidak mau menemuinya. Pedro mengajak Oso untuk datang ke pesta yang diadakan di rumahnya. Itu karena dia mengaku kepada Ramiro, Oso anak buahnya. Kembali ke Teddy yang sedang ngacapruk tidak jelas karena perutnya sudah sangat kelaparan. Di tengah gurun Meksiko ini, dia terjebak dengan membawa 75 kilo narkoboynya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang menerbangkan terpalnya. Parahnya lagi, air minumnya tumpah. Di tengah keputusasaan, Teddy menampar Alejandro berharap dia segera sadar.
Franklin dan ibunya menggelar pesta sederhana untuk menyambut hari kemerdekaan di rumah yang dihadiri sanak famili dan tetangganya. Franklin senang karena Melody datang membawa makanan. Tiba-tiba ayahnya yang bernama Alton datang ke sana dengan pakaian lusuh mirip gembel. Meski kesal dan marah, emak Franklin yang bernama Cissy menerimanya, tapi dia harus mandi terlebih dulu. Sementara itu, keluarga Pedro menggelar pesta mewah di rumahnya. Pedro memperkenalkan Oso kepada ayahnya. Tertarik dengan pria bertubuh beruang ini, Ramiro mengajaknya masuk. Lucia sendiri khawatir bisa jadi masalah bagi mereka jika Oso dekat dengan Ramiro. Teddy menggali narkoba yang dia sembunyikan di dalam pasir, kemudian menaikkan Alejandro ke dalam pesawat. Meski ada buku petunjuk, namun Teddy merasa tidak bisa menerbangkan pesawat ini. Karena pilotnya adalah Alejandro yang tidak kunjung sadar. Saat Franklin dan ayahnya terlibat adu mulut, tiba-tiba terjadi ledakan dari petasan yang dinyalakan Jerome. I didn't come here to judge. Fuck I got to be sorry about. Saat Teddy sudah putus asa, tiba-tiba Alejandro sadar. Actually seeing. Hey, Al. Kondisinya mulai membaik, siap menerbangkan kembali pesawatnya. I'm never coming back to this fucking place. Let's get the fuck out of here. Polisi datang ke rumah Franklin setelah mendapat laporan ledakan tadi. Franklin. Akhirnya Franklin akan ditangkap, namun ayahnya justru diam dan pergi dari sana. Untungnya, ayah si Melody yang seorang polisi muncul untuk melepaskan Franklin. Melody. Malam itu, Franklin memberitahu dua sahabatnya bahwa esok hari dia akan kembali menemui Raja Narkoboy. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Seorang wanita menancapkan pamflet pencarian orang bernama Christine yang dinyatakan hilang. Teddy menghubungi Alejandro bahwa Lucia tidak memiliki uangnya untuk membeli narkoboy yang mereka bawa. Karena itu, Alejandro harus mencari pembeli lain karena Teddy akan terbang ke Washington DC, kemudian ke San Antonio untuk memastikan senjata-senjata itu sampai ke Kontras. Setelah mendapatkan barangnya dari Raja Mafia itu, Franklin kembali menawarkannya kepada Claudia. Dari 4 kilo yang dibawa Franklin, hanya 2 kilo yang dibeli Claudia. Lenny dan Ray kembali mengintai Franklin untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada Lenny. Namun karena ada ayahnya Melody yang seorang polisi, rencana mereka pun gagal. Franklin dan dua sahabatnya ini bersenang-senang dengan uangnya. Ambisi pemuda miskin ini untuk menjadi Raja Narkoboy kembali terbuka di depan mata. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Franklin tidak melihat siapapun, dan ternyata Melody yang masuk melalui jendela kamarnya. Alhasil, gebetannya Franklin ini kembali melihat narkoboynya. Tidak mau ada masalah, Franklin mengusir mereka dari rumahnya. Oso mengajak Lucia mencari teman lamanya yang bernama Hernan Ese di rumah sakit. Ese yang duduk di kursi roda ini ternyata salah satu petinggi gangster. Oso menawarkan narkoboynya dengan potongan harga dari barang yang biasa dia beli dari Los Monarcas. Franklin memberikan uang kepada pamannya untuk pistol yang dia berikan. Jerome beralasan dia tidak mau menjual lagi narkoboy karena kondisi saat ini sudah berbeda dengan ancaman penjara di depan mata akibat banjirnya barang dari Meksiko. Jika Franklin mau selamat, dia harus menjual di dekat rumah sendiri. Bibinya menyuruh Franklin menjual barang itu kepada Nis. Dan inilah sosok mafianya.
Franklin diantar pamannya untuk menemui Nis dalam menawarkan kerjasama. Protesting. We had purpose. Doesn't pay. Went all wrong. One gang does. Sementara itu, Oso dan Lucia menemui kepala gangster bernama Stomper untuk menawarkan barang yang mereka punya. We deliver the product right. I trust him enough to bring him here. Tapi, anak buah Stomper yang bernama Memo berani melecehkan Lucia. It's mine. He just looks mad. Akibatnya, Oso ditantang untuk melakukan pertandingan gulat dengannya. Okay. Almost way that way. Beat his ass. Oso yang sangat dendam kepadanya bertubi-tubi melepaskan pukulan hingga lawannya tumbang. Akhirnya, Stomper sepakat untuk kerjasama dengan Oso. We need to talk protocol. Di waktu yang sama, Franklin datang ke markasnya Stomper. Beberapa anggota gangster di tempat ini mencurigainya. Why are you nervous? Franklin dihajar dan ditangkap mereka. Oso yang kebetulan akan pulang tidak bisa membiarkan pemuda ini. He's a mayate in the wrong fucking neighborhood. I know this vato. He's coming with me. Setelah dibebaskan, Franklin berterima kasih kepadanya. Franklin Saint, you ever need anything? Sementara itu, Alejandro mengaku kepada Teddy bahwa wanita yang berada di dalam pamflet itu telah dia bunuh. Teddy langsung menghela nafasnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. How you doing, Franklin? Oh, I'm fine, Mom. Good for you. Pulang ke rumah, Franklin menghubungi Kevin karena ingin tahu tentang kota Oakland. Sementara itu, Lucia sedang menghitung gepokan uang yang dibayarkan Stomper untuk narkoba yang dijualnya. Lucia dan Oso makin senang karena bisnis mereka makin sukses. Don't get too attached. Oso pisahkan jatah untuk Ese yang menjadi penghubung mereka dan Stomper. Dan setelah itu mereka pun celepot. Tanpa mereka sadari, Pedro datang ke sana. Pedro yang sudah muak memilih untuk pergi lagi. Alejandro dan Teddy membuntuti wanita yang sedang mencari saudaranya itu dengan memasang pamflet di berbagai wilayah. Alejandro mengaku telah membunuh 3 wanita yang dia kubur di luar kota. Ternyata mereka adalah wanita-wanita yang menemani Logan saat dia terkena OD. Teddy harus memastikan kasus ini clear agar tidak membahayakan operasi mereka. Menyusup ke dalam rumahnya, Teddy melihat banyak sekali dokumen yang dikumpulkan sebagai petunjuk pencarian Marisa. Dari LA, 3 sahabat ini pergi ke Oakland. Namun belum jelas rencana apa yang akan dilakukan mereka. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, mereka bertiga tiba di markas kelompok gangster motor. Franklin berkenalan dengan teman Kevin sekaligus salah satu anggota gangster motor bernama Homie. Ada juga yang sedang ditato gambar mak lampir. Pedro datang mengambil jatahnya kepada Lucia. Dia kembali kesal karena Lucia melakukan kerjasama bisnis dengan orang-orang lamanya Oso. Giving away our business? Pedro, we need him. Lucia terkejut karena Pedro tahu dia bercinta dengan Oso. Pedro sudah terlalu kecewa dan tidak bisa percaya lagi kepadanya. Saat berjalan santuy di kota Oakland, Franklin menemukan sebuah lokasi yang mengingatkan ke dalam kejadian masa lalu. Ternyata saat Franklin kecil, dia diajak orang tuanya ke markas kelompok gangster Black Panther yang dipimpin oleh ayahnya. Who are you? Tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul di sana. Wanita ini rupanya seorang pemakai. Dia mengajak Franklin untuk mencicipi narkobonya di tempat ini. Bukan tergiur untuk memakainya, Franklin yang memiliki jiwa bisnis meminta wanita ini mengantarnya dari mana dia beli. Is life is... I want to see what it is. Let's go get some up, huh? I like you, Star. Sampai di sebuah taman, Franklin langsung memborong narkobonya. I don't know. She'll probably be back tonight. I'll buy everything you got. Tapi mereka harus mengatakan dari mana obat ini berasal. No tricks, no games, man. You want to meet the wizard? Akhirnya, Franklin diajak oleh mereka untuk menemui empunya yang bernama Swim. Hey man,
cold. You stupid right now. Franklin ingin melihat langsung cara pembuatannya ditukar dengan 2 kilo narkoba yang dia bawa. What's your name? Well, I just gotta simplify. Sebagai seorang seniman narkoboy, seharusnya dunia merasakan pula hasil ciptaannya. Franklin ingin belajar membuatnya untuk dipasarkan di LA. Maybe. Keep up now, we gonna go fast. Sui menjamin narkoboy hasil ciptaannya akan menggemparkan dunia. Dia perlihatkan step by step cara meraciknya hingga akhir. Here's the tricky part. Light you up like you never been lit. All of it. Sementara itu, Teddy datang ke kantor polisi mengaku mencari Jevon. Di satu sisi, wanita yang bernama Victoria menghampiri Teddy karena tujuannya sama. Franklin menunjukkan jenis narkoboy baru yang berbentuk ampau yang disebutnya sebagai masa depan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Franklin dibantu Kevin dan Samsudin merecah narkoboy itu menjadi paketan kecil untuk diedarkan. Ternyata Franklin yang cerdas akan membagikan narkoboy ini secara gratis untuk membentuk pasar. Itu dikarenakan sebelumnya Ivy menganggapnya sebagai sampah. Teddy menemani Victoria yang sedang menunggu seorang pria bernama Jimmy yang mengaku tahu keberadaan Christine. Saat Jimmy datang, dia mengaku melihat Christine di sebuah klub. Namun, dia mengaku lupa hingga Teddy memberinya sejumlah uang. Setelah memberinya sedikit pelajaran, dia mengatakan Christine berada di Glitter Club. Alejandro datang membawa kabar buruk bahwa campnya telah diserang. Sampai saat ini, dia belum mengetahui nasib Elena istrinya dan juga narkoboynya. Kini, dia akan pergi ke sana untuk mengeceknya. Kevin dan Samsudin mulai membagikan narkoboy. Namun mereka yang ketagihan untuk kedua kalinya harus membayar. Seorang pria dipukuli karena memaksa untuk merebut narkoboynya dari tangan Kevin. Meski sudah datang ke klub malam yang dimaksud Teddy dan Victoria, namun tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Christine. Sebenarnya, Teddy hanya berpura-pura untuk mengawasinya karena menurut pengakuan Alejandro, Christine telah dibunuhnya. Franklin mengatakan kepada paman dan bibinya, produk narkoboy miliknya tidak dijual kepada orang kulit putih atau Meksiko. Seperti halnya Ganjoy, mereka akan menjualnya kepada kulit hitam namun dengan harga lebih mahal. Jika targetnya tercapai, Franklin yakin uang yang mereka dapatkan cukup banyak hingga 7 angka dalam sebulan. Victoria mendapat informasi dari seorang pelayan lokasi alamat tempat Christine pesta dengan teman-temannya. Berpura-pura ke toilet, Teddy menghubungi seseorang, kemudian dia sengaja minum yang banyak. Karena belum juga muntah, Teddy nekat menelan puntung rokok, alhasil dia muntah kepada orang di sekitarnya hingga dipukuli. Secara pribadi, Lucia menemui Ramiro karena dia tahu Pedro telah memberitahu pamannya ini. Belum jelas apa yang mereka bahas, apakah tentang perampokan itu. Victoria mengantar Teddy ke harapnya karena mukanya babak belur. Berharap Victoria membatalkan niatnya untuk pergi ke alamat yang diberikan pelayan itu. Namun ternyata Victoria tetap akan pergi. Perselisihan terjadi antara Franklin dan Samsudin hanya karena masalah sepele. Kevin melerai mereka, namun Samsudin memilih untuk pergi. Cheap ass motherfucker. You talk about hazard pay. Where's my hazard pay, motherfucker? Man, who done all the fucking killing for you, man? Hey, man. Hey, what the? Hey, man. Fuck me, Joker, motherfucker. Hey, back up, man. You're acting like some bitches. Fuck it up. Fuck you and fuck all this shit, man. Come on, leave. Rumah yang didatangi Victoria ternyata tempat Logan ditemukan tewas. Saat naik ke atas pagar, seorang wanita datang mengatakan tidak mengenal Christine yang mereka cari. Padahal wanita ini dikolingan dulu oleh Teddy. Victoria menangis dan putus asa akan nasib adiknya itu. I miss her so much. What was she gonna do? Run off and join us? Just didn't know her anymore. Di pagi hari, Franklin dan Kevin sudah ditunggu para pelanggannya. Oh, you wouldn't know nothing about that. You think they here for us? Breakfast time, ladies and gentlemen. Sedangkan Lucia terkejut dengan kedatangan Pedro dan Ramiro ke pabrik peracikannya. Lucia mengatakan Oso tidak tahu tentang diskusi yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Samsudin datang ke rumah Franklin untuk minta maaf. Namun pintu rumahnya tidak dibuka karena Franklin sebenarnya tidak ada di rumah. Dia tidak menyadari si Lenny sedang mengintai dari dalam mobilnya dan mempersiapkan pistol. Franklin terkejut saat melihat sahabatnya tergeletak dengan luka tembak di halaman belakang. Franklin langsung menghubungi ambulan dan mengamankan narkoboynya di dalam kamar Melody sebelum polisi melakukan penggeledahan di rumahnya.
Di malam hari, Franklin kembali ke rumahnya setelah memberi keterangan di kantor polisi. Emaknya tampak cemas setelah dia tahu Samsudin ditembak dan untung saja nyawanya masih selamat. Franklin menutup rapat mulutnya setelah emaknya tahu dia mengedarkan narkoboy. Bahkan ayah Melody yang seorang polisi menanyakan hal yang sama. Dia meminta Franklin menyebutkan nama pelaku. Namun, pengedar narkoboy ini mengaku tidak tahu. Alejandro kembali datang membawa paket narkoboy yang bisa diselamatkan. Sedangkan Elena berhasil selamat meski jeepnya sempat terkena tembakan dan terbakar. Dan kini, istri Alejandro sedang menjalani perawatan. Untuk mendapatkan narkoboy, Alejandro mengaku punya pemasok dari Kolombia, namun bukan Escobar, tapi dari kartel Cali. Untuk kerjasama ini, Alejandro sendiri yang akan menemui mereka. Lucia mengatakan semua hasil keputusan Ramiro kepada Oso. Pertama, seluruh operasi peracikan narkoboy yang dijalankan Lucia akan dikuasai Ramiro. Kedua, Ramiro tidak mau berbisnis lagi dengan Stomper. Terakhir, Lucia memberikan uang kepada Oso untuk terakhir kalinya. Karena sebenarnya Ramiro menginginkan Oso mati. Namun Oso menolaknya karena lebih memilih untuk melawan mereka. Melody tampak lega karena Franklin tidak ikut menjadi korban. Setelah mengantarnya pulang, Franklin mengambil kembali narkoboy yang disembunyikan di dalam kamarnya Melody. Tapi Melody kecewa karena Franklin dianggap lebih mementingkan barang itu dan tidak pernah peduli kepadanya. Teddy memotret pertemuan Alejandro dengan anggota kartel Cali di sebuah dermaga. Franklin mengunjungi Samsudin di rumahnya yang sedang menjalani pemulihan. Dia bawakan sepatu baru untuk menghibur hatinya. Samsudin mengatakan pelaku yang menembaknya hanyalah Lenny. Lantas, apakah mereka berdua akan balas dendam? Sure you gonna be able to do this shit without me? We'll look at it about payback, alright? Fuckers always gonna be coming at us, alright? Teddy sempat khawatir saat Alejandro dipukul, namun ternyata dia baik-baik saja. Jerome kembali ke rumah dengan membawa setumpuk uang hasil penjualan narkoboynya. Louis nampak tidak percaya dengan uang yang mereka hasilkan ini karena idenya keponakan mereka. Franklin menemui kembali Claudia untuk menghubungi Ray. Bukan untuk membalas dendam, Franklin ingin mengajaknya duduk bersama. Ini dilakukan Franklin karena dia tahu Ray tidak terlibat dalam penyerangan sahabatnya. Alejandro dan Teddy kedatangan Ramiro yang akan membeli 50 kilo narkoboynya. Teddy sempat bertanya, kemana Oso? Pedro menegaskan ayahnya yang mengambil alih kerjasama dengan mereka. Ramiro menjanjikan akan melipat gandakan pembelian produknya jika Alejandro dan Teddy memperlakukan mereka dengan hormat. Sementara itu, Oso menemui kelompok Stomper untuk mengajak kerjasama karena mereka kini menjadi musuhnya Ramiro. Stomper meminta Oso memberikan semua informasi tentang keluarga Ramiro. Franklin kembali meminta bantuan bibinya untuk meyakinkan Claudia agar membantunya. Louis siap membantunya, namun dia menginginkan klubnya Claudia. Victoria kembali menghubungi Teddy setelah dia menemukan foto adiknya sebelum hilang. Ada beberapa wanita yang bersamanya, termasuk seorang pria yaitu Alejandro. Ray akhirnya datang menemui Franklin. Franklin bisa saja menyerahkan Ray dan Lenny ke polisi. Namun, Franklin yang lebih mementingkan cuan, lebih memilih untuk mengajaknya bisnis. Karena uang menurutnya lebih penting daripada perang. Money. Terlihat, Louis masuk ke ruangan pribadinya Claudia. Stomper memperlihatkan stok persenjataannya kepada Oso. Karena bisnis makin meningkat, Franklin menemui pamannya untuk membicarakan tempat baru yang mereka butuhkan untuk meracik narkoboy. Sebelum itu, mereka membicarakan bagi hasilnya. Sesuai kesepakatan awal, Jerome meminta 50-50. Namun Franklin tidak setuju karena produk ini miliknya termasuk koneksi dan prosesnya. Akhirnya, Franklin 75% dan Jerome 25%. Negosiasi yang seperti serius berubah menjadi candaan karena pamannya ini tidak pernah mempermasalahkan jatah yang dia dapatkan. right? Teddy menunjukkan pamflet pencarian Alejandro yang disebar oleh Victoria. Karena itu, agen CIA ini menyuruhnya untuk pergi ke luar kota sementara waktu demi menghindari penyelidikan polisi. Namun Alejandro menolak karena dalam 2 hari ini dia akan melakukan transaksi dengan kartel. Teddy sama sekali tidak setuju jika Alejandro harus membunuh Victoria. Dia berjanji akan terus mengawasi wanita itu. Lucia dan keluarganya berkumpul di rumah persemayaman ayahnya yang telah meninggal dunia. Lucia kecewa kepada pamannya ini. Setelah bisnisnya dikuasai, kini tugasnya sebagai akuntan pun dialihkan kepada orang lain. Passed away does not mean Handling the books.
Nino. Tak berselang lama, ibunya datang untuk melihat jenazah ayahnya. Mateo. Bolera. Franklin melihat ibunya menangis karena dipecat dari pekerjaannya. Franklin pun memberinya uang agar ibunya tidak usah memikirkan lagi keperluan dapur dan medikur-pedikurnya. Namun, Cissy menolak menerima uang hasil penjualan narkoboy. Saat itulah Franklin memutuskan untuk pindah rumah. Melihat tidak ada senjata di dalam kopernya, Teddy buru-buru menghubungi Victoria. Namun, tidak ada jawaban. Teddy segera pergi ke rumahnya dengan membawa senjata. Sementara itu, Oso kembali ke markas gangster Stomper untuk merencanakan penyerangan kepada Ramiro. Setelah mencongkel pintunya, Teddy menemukan Alejandro sedang memutilasi Victoria yang sudah dibunuh. Teddy yang terkejut berniat membunuh Alejandro, namun dia tidak berani. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Teddy menembak Alejandro. This is my gift to you. You're doing great, Teddy. Soon, okay? Untuk memenuhi kebutuhan pasarnya, Franklin menemui kembali Avi ditemani pamannya. Raja narkoba yang sedikit somplak ini tidak mau ditawar meski mereka akan membeli dengan jumlah banyak dan malah menaikkan harganya setiap kali Jerome bicara. Mau tidak mau, Franklin menerimanya. Avi, 12 is fine, right? Fuck is there be 13 again? Go on, Avi. Keep the greedy motherfuckers. Sudah tidak cocok lagi bisnis dengan si Avi, mereka berencana untuk mengintainya agar bisa mengetahui pemasoknya si Avi. Franklin berjanji kepada Samsudin akan membalaskan dendamnya kepada Lenny. Tiba-tiba, Franklin mendapat pesan dari Ray. Oso dan Lucia datang ke markas gangsternya Stomper untuk membicarakan cara mencegah perang. Malam itu juga, Franklin dan Jerome datang menemui Ray di sebuah kilang minyak. Ternyata, si Ray sudah membawa Lenny di dalam bagasinya untuk diserahkan kepada Franklin. Tak hanya itu, Franklin menyuruh Ray membunuh Lenny dengan tangannya sendiri. Saat itu juga, Lenny digorok oleh Ray. Well, it's the deal now. I know. Handle they sales. Hey! Don't you do it, you know it. Look what it is, nigga. Hey, Ray! Fuck! Hey, Ray! You ever want to make some ends, you know where the fuck... Teddy nekat menemui anggota kartel Kolombia di salah satu hotel. Teddy sempat dipukuli dan akan ditembak. Namun, dia mengaku datang menggantikan Alejandro yang sudah membawa narkoboynya ke Amerika. Tapi Alejandro butuh bantuan DEA untuk melintasi perbatasan. Dan masalah itu bisa dia atasi asalkan Teddy diberi narkoboy murni dengan harga diskon besar-besaran. Karena Teddy mewakili pemerintah Amerika. Akhirnya, Teddy pulang dengan membawa beberapa kantong besar. Dari asalnya seorang pemuda culun yang mengedarkan narkoboy paketan kecil, kini Franklin menjadi seorang mafia kelas menengah yang memiliki organisasi. Anak-anak yang menginginkan es krim pun dengan mudahnya dia borong habis. Malam itu, Pedro lebih dulu pulang ke rumahnya dan berpamitan kepada Lucia. Saat itulah Lucia menghubungi Oso untuk mulai beraksi. Oso datang lebih dulu meminta izin kepada Ramiro untuk menemui Lucia. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kelompok gangster Stomper yang melancarkan serangan. Para pengawal sudah tergeletak tidak bernyawa, begitupun dengan Ramiro. Satu langkah lagi Franklin untuk menjadi raja narkoboy di Los Angeles. Namun begitu, sebagai seorang emak, Cissy merasa gelisah dengan nasib anaknya ke depan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.